Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-76. Baik. Kita masih dalam pembahasan salat, ya. Dalam pembahasan penguburan, ya, penguburan jenazah. Ya, kemarin sudah kita jelaskan sebagian pembahasan, dan pada hari ini penutupan pembahasan penguburan jenazah. Ya. Baik. Iya. Ini majelis yang ke-78, ya, bukan 76. Taib. Majelis yang ke-78. Taib. Kemudian dari ahkam seputar masalah penguburan jenazah adalah yusannu ba'dal faragh min dafnihi umur. Ya, disunnahkan setelah selesai penguburan, disunnahkan beberapa amalan sebagai berikut. Setelah selesai penguburan, ya, disunnahkan beberapa amalan sebagai berikut. Yang pertama, disunnahkan untuk meninggikan kuburan sedikit sekadar 1 jengkal. Baik. Tidak diratakan dengan tanah yang ada di sekitarnya, tapi dia diangkat, ditinggikan sekitar 1 jengkal dari tanah yang ada di sekelilingnya. Ya, ini tujuannya jelas, ya. Banyak faedahnya dan banyak tujuannya. Yang pertama adalah agar supaya kuburan tersebut terbedakan dengan yang bukan kuburan. Supaya kuburan itu terbedakan. Kalau diratakan dengan tanah yang ada di sekitarnya, nanti orang menyangka ini apa? Biasa-biasa saja. Tapi kalau dia ditinggikan seperti itu, maka dia akan terbedakan dengan kuburan yang ada di mana? Dia akan terbedakan dengan tanah yang lainnya ketika dia ditinggikan. Dan dengan pengenalan manusia
dengan ditinggikan seperti itu dikenal sebagai kuburan, maka dengan itu dia akan dijaga. Orang akan memeliharanya. Dan orang yang normal, manusia, muslim, bahkan kafir, kalau dia tahu itu kuburan, pasti dia akan menghargainya. Iya kan? Dia akan menjaganya. Iya, paling tidak dia tidak akan merusaknya. Jadi dengan pengetahuan itu dia akan menjaga kuburan itu, wala yuhanu, dan kuburan itu tidak akan dihinakan dan dirusak. Itu faedahnya ya. Tujuannya kenapa dia ditinggikan. Tidak ada tujuan yang lain. Ya. Difaham ya? Tidak ada tujuan-tujuan yang lain seperti khurafat, bid'ah. Ditinggikan kuburan dengan tujuan supaya diagungkan, tidak, dimuliakan, diagungkan, dibesarkan, apalagi disembah. Karena asal semua kuburan itu semuanya sama, tidak ada perbedaan. Mau kuburannya pemimpin sama kuburannya rakyat, mau kuburannya orang paling kaya sama kuburannya orang miskin. Walaupun dia adalah seorang pemimpin negara sekalipun, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kuburannya sederhana saja. Ya, bahkan kalau kita mau melihat bagaimana kuburan yang syar'i, antum datang ke Madinah dan Mekkah saja, Arab Saudi. Kuburannya raja, orang yang paling kaya di dunia ini, kuburannya sama dengan rakyat yang paling miskin, sama. Tidak ada bedanya. Karena walaupun dibesarkan itu kuburan, tidak mendatangkan manfaat bagi si mayit. Bahkan dilarang dalam syariat karena bisa mengantar pada kesyirikan. Iya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan nanti akan kita jelaskan ya tentang seputar kesalahan-kesalahan dan bid'ah dalam memandikan, mengkafani, mengantar, bahkan bid'ah yang paling banyak adalah bid'ah seputar masalah mengkuburkan jenazah. Itu yang paling banyak. Demikian pula dalam masalah takziyah. Naam. Dalil yang menunjukkan bahwa disunnahkan ditinggikan kuburan itu sekadar 1 jengkal dengan tujuan itu tadi, berdasarkan hadits Jabir, Nabi SAW itu dibuatkan untuk beliau lahat. Saya sudah jelaskan kemarin lahat dengan syak. Ada 2 macamnya, bisa lahat, bisa syak. Dan ditancapkan dan ditutupkan lahat tersebut untuk Nabi SAW al-laban, batu labin ya, batu labin, nasban, yang ditancapkan dan ditutupi lahat tersebut. Sudah kemarin ya. Wa rafa'a qabrahu minal ardi, dan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat, kuburan Nabi ditinggikan nahwan min shibrin, sekadar 1 jengkal. Jadi kuburan Nabi SAW itu ditinggikan sekadar 1 jengkal. Dan kuburan Nabi SAW ditinggikan sekadar 1 jengkal itu sama dengan kuburan semua sahabat yang dikuburkan, sama. Ditinggikan dengan tujuan itu tadi, supaya dijaga, diperhatikan, tidak diinjak-injak ya, tidak dibanguni di atasnya bangunan. Nah, itu tujuannya, supaya orang tahu itu kuburan. Taib. Kemudian sunnah yang kedua setelah selesai penguburan, ini tadi yang pertama ya. Sunnah yang kedua setelah selesai penguburan adalah an yuj'ala musannaman, menjadikan kuburan itu agak menggunung. Yani ketika ditinggikan kuburan itu bukan kayak sama rata begitu, tapi dia dibuat musannam. Musannam itu seperti bukit, gunung. Jadi begini ya. Gini. Di tengahnya itu lebih apa? Lebih tinggi sedikit. Bukan meruncing kayak pulpen, tidak. Tapi dia musannam, agak menggunung ya. Kita lihat gunung ya, gini ya. Ya. Tinggi di tengahnya sedikit. Ya. Ini berdasarkan hadits Sufyan At-Tammar. Ra'aitu qabran Nabi SAW wa qabra Abi Bakrin wa Umar musannaman.
Saya telah melihat kubur Nabi SAW dan kubur Abu Bakar dan Umar, semuanya musannaman. Musannaman yakni agak menggunung. Difaham ya? Di tengahnya agak buncit sedikit. Sunnah yang ketiga setelah selesai penguburan adalah an yu'allama bihajar aw nahwi. Memberikan tanda di atas kubur tersebut, khususnya di bagian kepala diberi tanda di bagian kepalanya ya. Apa tandanya? Bisa menggunakan batu atau semisal batu. Kalau sekarang menggunakan apa? Kayu, papan tebal. Iya. Kasih tanda. Mau dikasih 2 tanda juga bisa, di kepala dan di bagian kaki. Tanda ini tujuannya sama tujuannya tadi, supaya orang tahu itu kubur yang dengannya orang akan menjaganya, tidak merendahkan dan menghinakannya, tidak menginjaknya dan tidak membangun di atasnya dan seterusnya. Sekedar tanda saja, tidak ada tujuan-tujuan yang lain, supaya orang tahu itu saja itu kubur. Maka tidak mengapa memberikan tanda, khususnya di bagian kepala ya, itu sudah cukup. Apakah dengan menggunakan batu atau menggunakan kayu? Iya. Ya tujuannya ini supaya orang tahu bahwa ini kuburannya fulan dan fulanah, si anu dan si itu. Ya, orang tahu kuburannya si fulan. Karena itu ketika meninggal Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, jenazahnya dikeluarkan lalu dikuburkan. Nabi memerintahkan untuk mendatangkan hajar, mendatangkan batu, ya. Namun orang-orang tidak sanggup mengangkat batu itu karena batu itu sangat berat. Maka Nabi SAW bangkit berdiri, kemudian menyingsingkan lengan bajunya. Dia yang angkat batu itu. Iya, batu itu tidak ada orang bisa angkat, tapi Nabi yang bisa mengangkatnya. Dan ini dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW itu diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Dari laki-laki biasanya pada normalnya diberikan kekuatan 2 kali lipat. Dan dalil yang menunjukkan tentang ini banyak ya. Nah, Nabi SAW itu kalau dia diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala, cobaannya itu 2 kali, cobaannya manusia biasa. 2 kali cobaannya seperti sahabat. Ketika Nabi SAW demam, maka bertemu ya, Abdullah bin Mas'ud mengunjungi beliau dan memegang badan beliau dengan panasnya yang luar biasa panasnya ya, demamnya. Kemudian Nabi SAW berkata, sesungguhnya saya diberikan demam oleh Allah seperti 2 kali di antara kalian. Ujiannya Allah untuk beliau 2 kali, dan kekuatannya juga beliau diberikan 2 kali. Lebih kuat dibandingkan manusia pada umumnya. Ya, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada beliau sebagai hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, yang salih. Maka Nabi SAW yang mengangkat batu itu. Iya. Dan bukan cuma di kisah ini saja, ya, ada di kisah yang lain. Nabi mengangkat batu yang tidak ada orang bisa mengangkatnya kecuali beliau. Maka sahabat Al-Muttalib berkata dan menceritakan kepada saya orang yang melihat Nabi SAW mengangkat batu itu. Ka'anni anzur ila bayadi dhira'i Rasulullah SAW. Seakan-akan aku melihat putihnya 2 lengan tangan Nabi SAW, 2 lengannya Nabi. Dia melihat putihnya lengan Nabi SAW ketika dia menyingsingkan lengan bajunya. Kemudian beliau mengangkat batu itu, fawada'aha inda ra'si, kemudian dia letakkan di bagian kepalanya yang telah dikuburkan tadi. Ini sudah ya, sunnah ya, meletakkan batu di bagian kepala, tanda. Lalu beliau berkata, ata'allamu biha qabra akhi, tandailah dengan batu ini kuburannya saudaraku, yakni Utsman bin Maz'un, agar supaya dikuburkan di sisi dia siapa yang meninggal dari keluarganya. Ya, ini jelas sekali bahwa tanda itu tujuannya itu tadi, supaya ditahu ini kuburannya fulan. Ya, kalau ada keluarganya nanti dikuburkan di sampingnya. Iya.
Karena kalau kita membaca buku-buku para ulama tentang masalah alam kubur ya, ada buku yang paling bagus ditulis tentang masalah alam kubur, kitab Al-Hafidh Ibn Rajab, paling bagus, Ahwalul Kubur, ya, penjelasan tentang kondisi keadaan orang-orang di kuburan. Taib. Ya, orang dikuburkan itu kalau masuk lagi jenazah ke dalamnya, kalau dia adalah orang yang baik, maka mereka bergembira, sama bertemu dengan orang yang saleh, bertemu dengan orang yang baik, Masya Allah, Assalamualaikum, mereka gembira begitu. Mereka bergembira. Makanya dikuburkanlah keluarga mereka di samping-sampingnya, samping kiri kanannya, dan kenikmatan di dunia bersama orang saleh seperti kenikmatan orang bersama di kuburan. Iya. Baik. Kemudian yang keempat, an yulakkan al-mayyit at-talqin al-ma'ruf al-yawm. Tidak mentalkinkan mayat jenazah dengan talqin yang dikenal pada hari ini. Ya, ada orang yang sudah meninggal ditalqin. Ya, biasa ya. Ya, disebutkan Syalbani ini karena memang ada banyak kaum muslimin yang melakukannya. Dia mentalqin orang yang sudah meninggal dikuburkan. Dia talkinkan, dan saya sendiri juga pernah dengarkan ceramah seperti ini, ditalkin, sampai saya pernah mendengarkan katanya Abu Talib paman Nabi SAW itu masuk Islam, bersyahadat di mana? Di kuburnya. Jadi dia setelah meninggal ditalkin syahadat, maka dia bersyahadat dalam kuburan. Khurafat, cerita palsu. Tidak ada orang yang sudah mati itu tidak ada yang bisa kembali ke dunia, tidak bisa ya. Makanya Syalbani nanti menyebutkan di sini hadis yang panjang tentang bagaimana kehidupan setelah kematian. Jadi seharusnya orang yang sudah dikuburkan bukan ditalkin, tapi didoakan. Jadi ini adab yang keempat sebenarnya ya, tidak ditalkin seperti talkin sebagian kaum muslimin, tapi yang sunnah adalah mendoakan ya penghuni kubur tersebut setelah selesai penguburan. Itu yang sunnah. Didoakan at-tasbit supaya dia kokoh menjawab pertanyaan, didoakan istighfar dan rahmat, ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Dan disunnahkan, menganjurkan memerintah kaum muslimin yang hadir di tempat itu agar mendoakan si mayit. Ini berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabi idza faraga min dafnil mayyit." Kebiasaan Nabi SAW jika selesai dari menguburkan jenazah, beliau berdiri di atasnya. Lalu beliau berkata kepada orang yang ada di sekitar kuburan yang mengantar, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkan istighfar, ampunan untuk saudara kalian. Wasalu lahu at-tasbit. Mohonkanlah untuknya at-tasbit. At-tasbit supaya dia dikokohkan menjawab pertanyaan. Fa innahul an yus'al. Karena dia sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat. Ya. Jadi kisahnya ini kalau kita baca hadis yang lain, seorang itu kalau sudah dicabut ruhnya itu dibawa ke langit. Nanti disebutkan, saya bacakan hadis panjangnya ya. Bawa ke langit. Setelah dibawa ke langit, dan itu prosesnya alam gaib ya. Ditarik ruhnya oleh malakul maut, kemudian berpindah kepada malaikat yang lain, dibawa ke langit. Setelah itu Allah Ta'ala perintahkan kembalikan ke kuburnya. Setelah kembali ke kuburnya, maka disitulah dia langsung ditanya oleh malaikat. Dan itu setelah selesai proses penguburan. Di kisah hadis yang lain, di dalam hadis Anas bin Malik disebutkan bahwa jika penguburan telah selesai, mereka meninggalkan perkuburan dan jenazah itu mendengarkan terompah sendal manusia sudah pada pulang. Mereka merasakannya dan mendengarkannya. Ya. Tapi ketahuilah bahwa si mayit ini meskipun dia mendengar, dia tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Dan ini sebenarnya ada di sini dalil-dalil yang saling mirip kontradiksi padahal tidak ya.
Di satu sisi dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan bahwa kalian, bahkan engkau ya Rasulullah, tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang meninggal. Ya. Wa inna kalam, apa ayatnya itu? Engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang ada dalam kuburan. Yani orang yang sudah meninggal itu tidak bisa lagi mendengar. Di satu sisi beberapa hadis menyebutkan di kisah perang Badar mereka dilempar, Nabi mengajaknya berbicara, Umar mengingkari, membacakan ayat, kemudian Nabi berkata, kamu tidak lebih mendengar dibanding dia. Di kisah hadis Anas bin Malik, Nabi juga menyebutkan bahwa mereka mendengarkan terumpa apa? Sendal orang sudah pada pulang. Setelah mereka pulang, disitulah malaikat Jibril menanyai dia. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadanya tentang pertanyaan-pertanyaan. Jadi dia mendengar. Maka kita katakan yang asalnya orang meninggal itu tidak bisa mendengar, itu asalnya. Difaham ya? Dalam menjamaknya ini, orang yang sudah meninggal itu asalnya tidak mendengar. Adapun dia mendengarkan itu dalam kondisi tertentu saja. Ya. Perkecualian yang disebutkan dalam hadis itu tidak boleh kita umumkan. Tidak boleh kita umumkan bahwa semua orang mati itu dengar apa yang ada di sekitarnya, tidak boleh. Maka kita katakan khusus yang disebutkan dalam hadis itu saja yang kita tetapkan. Selesailah. Kita amalkan ayat dan kita amalkan hadis. Jelas ya? Iya, jadi mendengarnya di sini tidak boleh kita umumkan bahwa semua yang ada di sekitarnya dia dengarkan, tidak. Nabi mengkhitab mereka dengarkan, itu khusus. Mereka mendengarkan. Iya. Baik. Dan ada beberapa hadis-hadis tentang masalah ini ya. Yang jelas hadis-hadis ini mereka mendengarkan, kata para ulama. Mereka mendengarkan dalam hadis kisah Badar dilemparkan. Kisah ini tadi apa? Anas bin Malik bercerita bahwa mereka mendengarkan, si mayit ini mendengarkan orang pada pulang ya. Semua hadis-hadis itu kata para ulama yang mensyarahnya itu bukanlah jalan untuk datang berdoa di kuburnya. Walaupun itu hadisnya sahih, mereka mendengar, tapi tidak ada jalan untuk berbuat syirik ke sana. Tidak ada. Karena dia biar mendengar, maka dia tidak bisa mengabulkan doa kalian. Allah sudah menafikannya dalam Al-Quran. Ya, mereka tidak akan mungkin bisa mengistajabahi doa kalian. Ya, walaupun hadis itu sahih ya. Nah, jadi doanya di sini umum ya. Setelah selesai proses penguburan itu mendoakan si mayit, mendoakan. Itu yang warid. Dan di sini tentunya doanya ada dua intinya. Ada istighfar, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, inti doa yang kedua adalah at-tasbit. Ya, wasabbit lahu. Intinya walaupun kita berbahasa Indonesia juga tidak apa-apa ya, insyaallah. Karena Allah Ta'ala memahami maksud dan tujuan orang yang berdoa. Selama orang yang berdoa ini faham apa yang dia minta dan dia ikhlas. Dia ikhlaskan doanya ya kepada Allah Ta'ala untuk si mayit. Betul-betul dia tulus dalam berdoa. Allahumma gfir lahu warhamhu wasabbit lahu. Mau dia berbahasa Arab ya. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, sabbit lahu, kokohkanlah dia dalam menjawab apa? Dalam menjawab pertanyaan. Ya, kokohkan dia dari fitnah al-kubur. Sabbit lahu min fitnatil kubur. Kokohkan dia dalam menjawab ujian fitnah dalam kuburan. Ya, karena ini luar biasa ya. Ya. Dia yang menjadi sebab orang itu dapat nikmat dalam kubur, atau sebab orang mendapatkan azab dalam kubur, itu sumbernya dari pertanyaan itu. Itu namanya fitnah. Jadi ada namanya fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur. Nikmat dan azab kubur ini didapatkan setelah dapatkan fitnah. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan. Setiap orang akan mendapatkan fitnah kubur. Ditanya ya, mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia ateis, semua ditanya. Apapun dia, bahkan jin dan manusia semua ditanya, tanpa kecuali. Semua akan ditanya tentang siapa yang kamu sembah, siapa Rabbmu, siapa nabimu, ya, apa agamamu. Dan orang masing-masing menjawab sesuai dengan kondisinya masing-masing di dunia.
Ya, bagaimana dia, maka begitulah dia dikubur. Taib. Kemudian selanjutnya tentang masalah proses penguburan di antara akidah Islam, ya, boleh seseorang duduk di saat proses penguburan dengan tujuan memberikan tazkirah, wejangan, nasihat, peringatan kepada para hadirin yang menghadiri proses penguburan. Iya. Boleh ya. Jadi boleh seorang sementara proses penguburan, proses penggalian, proses penurunan, proses menguburkan, ya, di pertengahan proses penguburan ini boleh seorang alim memberikan tazkirah. Di proses penguburan ya. Iya. Dia berikan peringatan dengan kematian, wa ma ba'dahu, dan apa yang datang setelah kematian. Dia peringatkan tentang kematian, tapi ini terjadi, ini dilakukan Nabi SAW di saat proses penguburan, bukan setelah selesai, bukan. Iya. Diproses ketika penguburan, asna'u dafni, diproses ketika pertengahan sementara di proses penguburannya. Di situ dia ambil kesempatan untuk memberikan nasihat tentang kematian dan apa yang datang setelah kematian, berupa apa? Balasan Allah Subhanahu wa taala, janji dan azabnya. Iya. Baik. Iya, adapun memberikan nasihat khusus, memberikan taklim khusus setelah selesai penguburan, memberikan taklim, memberikan muqaddimah innal hamdalillah seperti kajian. Syekh Ibnu Utsaimin punya fatwa tentang itu. Beliau berkata tidak ada dalil memberikan nasihat khusus setelah meninggal. Tidak ada dalilnya, kata Syekh Utsaimin. Iya. Dan tidak pernah dinukil dari as-salaf melakukannya. Bisa dibaca fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, Masya Allah, bagus sekali. Ya. Tidak ada nasihat memberikan muqaddimah seperti orang mau kajian, kata beliau, tidak ada itu. Tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak pula para as-salaf. Setelah selesai penguburan maksudnya ya, diberikan wejangan khusus, innal hamdalillah nahmadu, seperti orang ceramah, kata beliau. Ini tidak ada ya. Iya. Kalau mau mengajak kaum muslimin berdoa bisa, seperti yang kita sebutkan tadi. Setelah selesai proses penguburan, dia berdiri, dia peringatkan kaum muslimin agar supaya memohonkan doa kepada si mayit untuk terakhir kalinya di situ, di kuburan, karena mendoakan si mayit itu tidak terbatas di kuburan ya. Walaupun sudah berlalu beberapa hari, bulan, tahun, doa itu tidak terbatas. Bahkan doa itu ijma' para ulama sampai kepada si mayit, walaupun bukan keluarganya mendoakannya. Dalilnya sangat banyak ya, bahkan itu ijma' bahwa doa itu sampai kepada si mayit berdasarkan kesepakatan para ulama. Mau yang berdoa keluarganya, kerabatnya, anaknya, orang lain, tidak ada masalah. Dalilnya umum. Makanya ada salat jenazah. Salat jenazah ada doa. Siapa yang mensalatkannya? Banyak orang lain. Iya kan? Dalam ayat Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mereka doakan orang yang sudah meninggal, saudara kami yang sudah meninggal yang telah melewati kami dalam keimanan. Ya. Baik, ini semua dalil-dalil umum bahwa doa itu ijma' sampai kepada si mayit. 6. Jadi kalau dia berdiri untuk mengingatkan ini tidak apa-apa. Sama kalau dia berdiri di kuburan itu, dia mengingatkan utang, tidak apa-apa juga. Di proses penguburan dia ingatkan siapa yang punya merasa utang, maka silahkan mendatangi siapa? Kerabat dan keluarganya, atau bisa dia mendatangi saya. Dia umumkan di situ, tidak ada masalah. Ya, adapun ceramah khusus untuk itu tidak ada ya, tidak dilakukan oleh as-salaf. Tayyib. Jadi di sini saya akan bacakan hadis Al-Barra bin Azib tentang ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan di tengah-tengah proses penguburan. Hadisnya Al-Barra bin Azib, hadis penjelasan tentang perjalanan ruh orang beriman
atau orang yang kafir. Ini hadisnya luar biasa ya. Hadis yang sangat bagus sekali, yang paling lengkap, yang menjelaskan tentang perjalanan ruh manusia setelah meninggal. Di mana itu ruh? Bagaimana prosesnya? Kita baca hadisnya karena hadis ini luar biasa. Ya, bagus sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Barra bin Azib, kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Suatu hari kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang sahabat Ansar. Fantahina alal qabri, maka kami pun tiba di lokasi perkuburan. Ya, dan kuburan itu lam majulhat. Kuburan itu belum dibuatkan lahat, maksudnya belum digali. Iya. Fajalasa Rasulullah, maka karena proses ini tentunya membutuhkan waktu ya, maka Nabi SAW setelah itu duduk mustaqbilal kiblah, hadap kiblat, dan kami duduk di sisi beliau, di sekitar Nabi SAW. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Maksudnya apa ini? Beliau menggambarkan bahwa kondisi as-salaf itu kalau kematian, mereka itu tidak mengangkat suara. Sudah lewat hadisnya kemarin kita bahas. Mereka itu tidak suka mengangkat suara kalau ada kematian. Beda dengan orang zaman sekarang ya. Sudah jelas kematian di depannya, ceritanya bisnis di kuburan lagi. Ceritanya dunia, ceritanya macam-macam. Ada yang juga bikin lucu-lucu. Yang seharusnya dia kalau ada kematian seperti ini, harusnya dia duduk merenung kan? Merenung tentang dirinya. Dan semua as-salaf seperti itu kondisi mereka. Kalau mereka mendatangi proses penguburan, mereka diam. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Wa fi yadihi udun yanqutu fil ard. Dan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ranting yang beliau tancapkan di bumi. Beliau tancapkan ranting itu di bumi. Kemudian Nabi SAW sekali-kali memandang ke langit. Yanzur ila sama. Nabi memandang ke langit. Di kali yang lain Nabi SAW memandang ke bumi. Beliau angkat kepalanya. Setelah itu beliau turunkan ke bumi. Nabi SAW melakukan itu sebanyak 3 kali. Entah apa maksudnya, wallahu a'lam. Pasti ada tujuannya ya. Nabi angkat kepalanya ke langit, lalu Nabi SAW tunduk. Nabi lakukan 3 kali. Setelah itu Nabi berkata, Ista'idu billah min adabil qabri. Kata beliau, berlindunglah kalian dari azab kuburan. Nabi ucapkan itu marratain, 2 kali, atau salasan, atau 3 kali. Ini dalil menunjukkan bahwa di kuburan itu ada azab ya, ada azab, dan ada sebab-sebab yang mendatangkan azab itu, sebagaimana ada sebab-sebab yang mendatangkan nikmat kubur. Semakal, kemudian Nabi berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri salasan. Lalu beliau berkata, aku berlindung kepadamu ya Allah min adzabil qabri sebanyak 3 kali. Salasan. Beliau berdoa. Taib. Setelah itu Nabi SAW baru bercerita tentang bagaimana perjalanan seorang hamba yang muslim apabila ruhnya telah dicabut oleh malakul maut. Kata Nabi SAW, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama. Sungguh seorang hamba yang mukmin apabila dia telah terputus di dunia ini. Inqita' artinya terputus, ruhnya dicabut di dunia ini, wa iqbalin minal akhirah, dan dia berjalan menuju ke negeri akhirat. Nazala ilaihi malaikatu minas sama. Maka akan turun malaikat dari langit menuju kepada dia. Jadi ada malaikat khusus yang turun kepadanya, bukan malakul maut ini. Ya, ini kalau dia syaratnya dia adalah abdul mukmin, seorang hamba yang mukmin, mau meninggal. Maka ada malaikat khusus dari langit yang turun menuju kepada dia. Bidul wujuh, wajahnya putih, ka'anna wujuhahum asy-syamsu, seakan-akan wajahnya seperti matahari. Ya, malaikat khusus ya. Ma'ahum kafnun min akfanil jannah.
Bersama malaikat ini ada kain kafan dia bawa dari kafan dari surga, dan dia membawa hunut. Hunut itu minyak wangi, ya. Ya, min hunutil jannah, dari minyak wangi yang dia ambil bersumber dari surga. Hatta jalasu minhu maddal basar. Kemudian setelah dia turun, dia duduk, ya. Hatta yajlisu. Jadi menunjukkan bahwa mereka ini tidak sendiri, ya. Ya, malaikat ini tidak sendiri. Hatta yajlisu, sampai mereka para malaikat ini duduk dari seorang hamba yang mau meninggal itu tadi. Dia duduk, dia perhatikan dari jarak yang jauh. Maddal basar, sejauh pandangan mata. Ya, agak jauh, ya. Dia perhatikan dari jarak jauh. Mukmin yang mau meninggal ini. Maksudnya dia tunggu, ya. Dia tunggu ruhnya dicabut oleh siapa? Malakul maut. Nah, nanti setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam." Setelah itu datanglah malakul maut alaihi salam. Syekh Al-Albani rahimahullah taala memberikan taklid bahwa ini nama yang warid dalam Quran dan Sunnah, namanya malakul maut. Adapun menamakan dia dengan nama Israel, fa mimma la aslalahu. Ini dari perkara yang tidak ada asalnya sama sekali, ya. Tidak ada asalnya, itu nama Israel. Yang warid Quran dan Sunnah menamakan dia dengan nama Malakul Maut. Ya, nanti setelah datang Malakul Maut, kata Nabi, hatta yajlisa 'inda ra'sih. Sampai dia duduk di sisi kepalanya hamba mukmin yang mau meninggal ini. Setelah dia datang, Malakul Maut berkata, "Ayyatuhan nafsu at-thayyibah." Dalam lafaz yang lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila magfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah engkau menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ruhnya mau dicabut. Qala, lalu Nabi berkata, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah, ya, min fisyiqai. Lalu ruhnya itu pun keluar seperti mengalirnya sebuah aliran air yang ada di sebuah wadah. Yani wadah seperti mangkuk atau piring, gelas. Kalau dialirkan padanya air, dia mengalir dengan lembut, begitu. Tasilu kama tasilul qatrah. Dia mengalir seperti tetesan air, ya. Tetesan air yang mengalir begini di sebuah wadah. Ya, pelan-pelan mengalirnya begitu, pelan-pelan. Fa ya'khudhuha, lalu malakul maut pun mengambil dan mencabut ruhnya. Ya, jadi dicabut ruhnya itu gambarannya seperti air yang mengalir secara perlahan, pelan sekali. Itu pun sakit. Dalam lafaz yang lain, hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama'. Ketika ruhnya keluar, maka dia pun shalla alaihi kullu malak. Setiap malaikat yang ada di langit berselawat kepadanya. Kalau lafaz selawat malaikat kepada kaum muslimin, apa maknanya? Doa. Apa makna doanya? Diterangkan dalam hadits yang lain, ya. Doanya adalah apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi itu makna salawatnya malaikat. Jadi kalau kita katakan para malaikat berselawat kepada seorang muslim, maknanya apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu maksudnya. Karena itu diterangkan, ya, dalam sebuah hadits yang sahih, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi taqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Iya. Para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian, ya, madama fi musallahu, selama dia masih di tempat salatnya yang dia salat padanya, selama dia tidak bergeser dan berpindah. Apa salawatnya malaikat dalam hadits ini? Kata Nabi, salawatnya adalah doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Selama di sini. Setelah ruhnya dicabut, ya, oleh malakul maut, shalla alaihi kullu malakin, bersalawat kepada si mayit mukmin ini setiap malaikat antara langit dan bumi. Maksudnya di doa
didoakan ampunan dan rahmat oleh malaikat bainas samai, antara langit dan bumi. Karena malaikat itu ada di bumi, fil ard, ada fis sama, di langit, dan ada bainas samai wal ard. Jadi malaikat antara langit dan bumi mendoakan dia, antara langit dan bumi. Wa kullu malakin fis sama, bahkan malaikat semua yang ada di langit mendoakan dia. Mendoakan dia. Apalagi wa futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit dibukakan untuknya. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ayyuraja biruhihi min kibalihim. Ya. Dan tak ada satupun dari penduduk pintu langit, bab atau pintu, ya. Karena langit itu punya pintu, dan ini dalil menunjukkan bahwa langit itu punya pintu. Siapa yang menyangka bahwa dia pernah menembus langit, maka dia adalah seorang yang pendusta. Tidak mungkin langit itu ditembus. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Rahman, ya. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Saya mau baca ini. Bahwa langit itu punya pintu, tidak bisa ditembus. Ya, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-sama. Itu ayatnya kan? Kalau kalian bisa menembusnya, cobalah kalian sembuh. Apa di akhir ayatnya? Hah? Iya, tidak sanggup itu maksudnya. Kalian tidak akan mungkin sanggup. Coba kalian tempuh. Jadi langit itu ada pintu, ya. Laisa min ahli babin, ketika dia meninggal ini, tak ada satupun dari penduduk pintu langit itu kecuali mereka semuanya mendoakan mukmin ini. Didoakan, ya, yad'unallaha, mereka semuanya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ruhnya hamba mukmin itu yu'raj, diangkat min kibalihim, melewati arah pintu mereka. Paham ya? Mereka mau biar di sini lewat. Karena mereka bahagia, biarkan di sini lewat. Mereka senang. Iya. Ya, ini jumlah i'tiradiyah dalam kurung, ya. Lanjut. Faida akhadha, apabila malakul maut, ini domirnya banyak, ya. Jadi perlu diperhatikan terjemahan yang saya terjemah itu. Diperhatikan yang saya terjemahkan. Faida akhadha, apabila ruh seorang mukmin itu diambil oleh malakul maut, ya. lam yada'uha, ya, maka malaikat yang tadi turun, khusus turun wajahnya bagaikan matahari, membawa kafan dari surga dan minyak wangi dari surga, lam yada'uha, dia tidak membiarkan ruh tersebut fi yadihi, di tangannya malakul maut. Perhatikan domirnya, banyak sekali domirnya ini. Jadi dia tidak membiarkan jenazah mukmin ini, ruhnya maksudnya, dia tidak membiarkan di tangannya malakul maut tarfata ainin, sekejap pun dia tidak biarkan. Setelah dicabut ruhnya, hatta ya'khudhuha, langsung mereka ambil, langsung diambil ruhnya itu, fayaj'aluha fi dalikal kafan, lalu dia masukkan ke dalam kafan yang dia bawa turun tadi. Wa fi dalikal hunud, bersama dengan minyak wangi tadi, dia masukkan ke dalamnya. Fadzalika qauluhu ta'ala, kata Nabi SAW, itulah makna firman Allah Ta'ala, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, dalam surah Al-An'am ayat 61. Ya, orang-orang beriman itu, mereka itu diwafatkan oleh Rasul kami. Malaikat itu Rasul juga, ya, karena utusan itu disebut dalam Al-Quran dua macam. Ada rusulan minal malaikah wa minan nas. Ada utusan dari kalangan manusia dan ada utusan dari kalangan apa? Malaikat. Ya, maka manusia diwafatkan oleh Rasul kami, maksudnya malaikat. Diwafatkan maksudnya di sini dicabut ruhnya maksudnya. Wa hum la yufarritun, dan mereka itu tidak menelantarkan, yakni Allah Ta'ala sudah mengaturnya dengan secara detail, ya. Malaikat itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat dan sangat detail dan sangat sempurna dalam pekerjaannya, ya. Dia tidak seperti manusia dan jin. Dia adalah makhluk yang sangat cepat dan kuat dan sempurna dalam mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Tidak ada yang salah-salah begitu. Wahum la yufarritun, mereka itu tidak menelantarkan pekerjaannya.
Salah, keliru, tidak ada. Iya. Jelas? Wa yakhruju minha, maka ruhnya jenazah tersebut ketika keluar ruhnya, maka ka'atyabi nafhati miskin, ya, misik wujidat ala wajhil ardi, ketika ruhnya dicabut keluar, maka baunya lebih harum dibandingkan aroma misik yang tercium di atas permukaan bumi. Tapi orang tidak cium ya, tapi di alam yang berbeda mereka merasakannya, dan itu perkara gaib yang dikabarkan Nabi SAW. Kalau ruhnya dicabut, maka sangat harum aromanya di permukaan bumi, ya. Kemudian kata Nabi SAW, fayas'adun biha, mereka pun membawa. Ini malaikat tadi itu membawa, bukan malakul maut ya. Dan malakul maut itu diterangkan dalam Al-Quran, bisa dibaca ya, tentang ayat tentang malaikat yang mencabut nyawa ini. Malakul maut ini mencabut nyawa itu bersama dengan a'wan, bersama dengan a'wannya. A'wan itu pembantu-pembantunya, dia tidak sendiri ya. Dia bersama dengan malaikat yang lain, tidak sendiri. Dalam ayat Al-Quran disebutkan dia bersama a'wannya. Bersama siapa? Awan, pembantu-pembantunya. Ini bersama dengan malaikat yang lainnya. Taib. Dia tidak sendirian. Kemudian malaikat yang mengambilnya ini tadi, bukan malakul maut ya, malaikat yang mengambilnya dari malakul maut, dia bawa ruhnya jenazah ini, mayit, jenazahnya orang beriman ini, dia bawa ke atas langit, ya, fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika, dia tidaklah melewati perkumpulan dari perkumpulan malaikat yang dia lewati, melainkan malaikat semuanya berkata, yang dilewati tersebut berkata, maha dar ruh at-tayyib, siapa ruh yang sangat bagus ini ya. Malaikat saja gembira ya, siapa ruh yang sangat bagus ini. Fayaquluna fulan bin fulan, malaikat yang membawanya berkata, inilah fulan dan fulan bin fulan, disebut namanya dan nama ayahnya, bi ahsani asma'i allati kanu yusammunaha biha fid dunya, maka mereka pun menyebutkan ya dengan namanya yang paling bagus yang dulu mereka menamakannya di dunia. Ini namanya di dunia dulu ya, inilah fulan. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai mereka berhenti dengan membawa ruh itu sampai ke langit dunia. Sampai ke langit dunia, yakni langit yang paling bawah ya, karena langit berlapis 7. Langit yang paling bawah namanya sama'ud dunya, langit dunia. Kenapa dikatakan sama'ud dunya? Karena dunia maknanya rendah. Dunia itu dari kalimat dana, dana'ah, dani'ah, itu makna kalimat dunia ya. Dana artinya bisa bermakna dekat dan bisa bermakna rendah ya. Makanya dikatakan dunia ini sebagai dunia karena dunia ini rendah. Karena diterangkan dalam sebuah hadis, dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, tidak ada nilainya dan tidak ada keutamaannya di sisi Allah Ta'ala, walaupun seberat separuh sayap nyamuk, tidak ada nilainya. Karena dunia ini tidak ada nilainya, kata Nabi SAW, dalam pandangan Allah Ta'ala, maka Allah berikan dunia ini kepada siapa saja. Orang kafir yang tidak sholat, yang paling kafir sekalipun dikasih dunia juga oleh Allah Ta'ala, karena dunia tidak ada nilainya. Baik. Jadi mereka ketika sampai ke langit dunia, langit yang paling pertama maksudnya dia jumpai kan. Baik. Yastaftihuna lahu, mereka minta dibukakan pintu langit tersebut. Ini tadi sudah saya terangkan bahwa langit punya apa? Pintu. Tidak bisa orang lewat. Ada malaikat yang menjaga. Malaikat yang memasuk di langit pertama, langit dunia, minta untuk dibukakan pintu langit yang pertama, yaitu langit dunia, langit paling bawah. Lalu mereka membukakan pintu untuknya. Lalu para malaikat yang mengantarnya, yang yushayyi'uh, malaikat yang mengantarnya itu ya, min kulli sama'in ya, muqarrabuha, iya, dari setiap langit, muqarrabuha ya, pintu yang mendekatinya, ila sama'in allati taliha, yakni maksudnya malaikat-malaikat ikut mengantarnya sampai ke langit yang datang, sampai ke langit setelahnya ya, sampai di situ ya. Jadi setiap malaikat mengantarnya sampai ke langit setelahnya, hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah, sampai ruh ini dibawa ke langit yang ketujuh.
Jadi ya, di bawah ini, ruh ini sampai ke langit ketujuh di bawah. Nah, ini semua proses, orang yang meninggal begini prosesnya. Kapan? Kalau dia diterima oleh langit. Apa kalau dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan untuknya langit. Kalau dia diterima, ruhnya baik. Karena ruh yang tidak baik, pintu langit tidak akan mungkin dibukakan untuknya. Iya kan? Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuknya. Jangankan pintu langit surga, pintu langit tidak dibukakan untuknya. Ya, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, karena itu Allah berfirman, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 40 ya. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuknya, dan tidak pula mereka bisa masuk ke dalam surga sampai onta masuk dalam lubang jarum. Jadi ada orang yang dicabut ruhnya, diangkat ke langit sampai ke langit ketujuh, dan ada pula orang yang tidak dibukakan untuknya apa? Pintu langit, berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi. Itu ini masalah akidah. Iya. Baik. Kemudian hatta yantahi ila sama'i sabi'ah, sampai dia diantar ke langit yang ketujuh. Setelah sampai ke langit yang ketujuh, Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan amalannya hambaku ini di illiyin. Illiyin Allah terangkan dalam Al-Quran ya, wa ma adraka ma illiyun, tahukah kalian apa itu illiyun? Kitabun marqum, yaitu kitab catatan amalan manusia, yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat al-muqarrabun ya. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin, maka ditulislah kitabnya, catatan amalannya di illiyin. Di illiyin tempat yang paling tertinggi ya, tempat yang sangat tinggi, dicatat amalannya di situ. Summa yuqal, setelah itu apa ya? Setelah disuruh catat amalannya di illiyin ya, kata Allah, aiduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Kemana dikembalikan ke bumi kira-kira? Dikembalikan ke jasadnya. Iya, dikembalikan di kuburnya. Iya. Karena itu para as-salaf, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala berkata dan juga diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini masalah ruh ya, masalah ruh. Ruh itu menurut pendapat mayoritas as-salaf, kata Syekhul Islam ya, orang yang berada dalam kuburan dan telah mendapatkan alam barzakh, ya kan? Mendapatkan alam barzakh. Kan cuma dua kondisinya, imma nikmat, mungkin dapat nikmat, atau mungkin dapatkan azab. Dan Syekhul Islam menukil pendapat mayoritas as-salaf bahwa ruh itu mendapatkan nikmat jasad bersama ruh. Kalau dia jasad bersama ruh, demikian pula mendapatkan azab juga bersama jasad, bersama dengan apa? Ruh. Iya kan? Itu pendapat mayoritas para ulama. Berarti secara otomatis setelah ruh diangkat ke langit, kembali kemana? Kembali ke kubur bersama jasadnya. Tidak ada yang pergi kembali ke rumahnya, ketuk-ketuk pintu, maksudnya gentayangan. Tidak ada itu, khurafat semua. Iya. Ini masalah akidah ya. Dan ada pendapat sebagian para ulama yang disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi, bahwa ruhnya itu ada di sekitar kubur. Di sekitar apa? Kuburnya. Iya. Sekali dia mendapat nikmat, dia bersama ruh. Mendapatkan azab juga seperti itu. Ya, walaupun di alam dunia ini sudah berbeda dengan alam barzakh. Alam barzakh itu alam gaib. Kalau di dunia ini yang mendominasi adalah apa? Jasad. Ada ruh, tapi kita tidak tahu itu ruh bagaimana. Iya. Namun di alam barzakh yang dominan itu adalah ruh. Ya, yang dominan adalah ruh. Tapi dia mendapatkan azab dan nikmat bersama dengan ruhnya. Ya. Jadi ada saling keterikatan ya, keterkaitan. Iya, yang mendominasi ruh.
Namun sampai nanti di akhirat, setelah sampai di akhirat, karena alamnya lagi berbeda, jadi alam itu ada 4 kata para ulama. Ada alam ruh, sebelum manusia lahir di dunia kan, ada namanya alam ruh. Yang kedua ada namanya alam rahim, alam kedua. Karena alam rahim, kehidupan manusia di dalam rahim ibunya. Yang ketiga ada namanya alam dunia. Yang keempat ada namanya alam barzakh. Alam barzakh adalah dinding antara alam dunia dengan alam akhirat, kata para ulama. Dinding antara alam dunia dengan alam akhirat, alam barzakh. Ada kehidupan juga di sana. Kemudian yang terakhir, yang kelima, alam akhirat. Ya, di alam akhirat inilah sempurna ruh dan jasad bersatu. Makanya mendapat nikmat sempurna dan mendapatkan azab juga sempurna. Ya, di akhirat. Iya. Di dunia yang mendominasi adalah apa? Jasad. Sedangkan di alam barzakh yang mendominasi adalah alam ruh. Walaupun saya sudah nukil tadi pendapat as-salaf bahwa kebanyakan itu ya di alam ruh itu kebanyakannya adalah biasa disatukan bersama, tapi bukan di setiap kondisi, wallahu a'lam, seperti itu. Iya. Iya. Jadi ruhnya dikembalikan, kata Allah, aiduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Ke bumi di sini tidak disebutkan ya. Iya. Namun bisa kita pahami bahwa dikembalikan ke kuburnya atau ke jasadnya, seperti itu. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtum. Ya, karena saya sungguh telah menjanjikan untuk mereka ya bahwa aku menciptakan mereka dari tanah dan pada tanah aku akan kembalikan mereka dan dari tanah pula aku akan bangkitkan mereka. Fa yuraddu ilal ardi wa tu'adu ruhuhu fi jasadi. Maka dikembalikanlah ruhnya ke bumi dan dikembalikanlah dia ke bumi dan ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Sudah jelas ini lafaz hadisnya, dikembalikan ke mana? Ke jasadnya. Jadi dia bersama dengan jasad. Iya. Bersama dengan apa? Bersama sudah dengan jasadnya. Dan ini dalil yang jelas, terang benderang bahwa ruh itu tidak ada yang bergentayangan. Ya. Apa yang dilihat oleh manusia? Ya, misalnya ini dulu dia meninggal karena kecelakaan atau karena dibunuh atau karena semisal dengannya. Ya. Sebenarnya dia belum meninggal, makanya ruh sering kembali ke rumahnya minta nasi. Ada yang berkata ini meninggalnya matinya belum sempurna katanya. Jadi matinya ini masih 75%. Belum selesai. Sebenarnya dia masih hidup, tapi karena dia langsung dibunuh, matilah dia. Ini akidah batil. Menyelisih Quran dan Sunnah, dan ini keyakinan ada ya. Ada keyakinan seperti ini. Sebenarnya dia belum mati. Kalau belum mati tidak mati. Ya kan kalau bahasa kita kan. Ketika dia sudah mati berarti sudah sampai ajalnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang yang mau meninggal itu kata Allah Ta'ala tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Walaupun cuma 1-2 detik tidak pas jamnya, harinya, menitnya, detiknya pas. Enggak ada yang maju, enggak ada yang mundur. Siapa yang mati dibunuh, Allah sudah takdirkan dia mati dibunuh. Siapa yang mati disiksa, ya, sudah ditakdirkan mati disiksa. Siapa yang mati dibuat seperti ini, ya begitulah dia matinya. Tidak ada yang mengatakan matinya setengah, ya? Matinya setengah, akhirnya dia kembali selalu ke rumahnya minta nasi. Ini akidah batil jelas sekali. Taib. Jadi ruhnya dikembalikan ke jasad. Di saat itulah fa innahu yasma'u hafqani ali ashabihi idza wallaw anhu. Di saat itulah ketika ruh dikembalikan ke jasad, di saat itulah dia mendengar. Iya, dia mendengar apa? Iya. Telapak sendal orang-orang yang mengantarkannya ketika orang sudah pada pulang. Kan tadi sudah disebutkan ya. Ternyata ini juga disebutkan dalam hadits Barra bin Azib. Makanya ini hadis paling lengkap sudah ini. Iya, hadis paling lengkap membahas tentang perjalanan ruh ya. Jadi dia dengarkan orang sudah mudbirin pada pulang, dia dengarkan. Setelah orang pada pulang, ya'tihi malakan syadidul intihar. Dua malaikat pun mendatangi dia. Mendatangi ruh mukmin ini tadi. Malaikat yang sangat keras gertakannya, intihar, gertakan dan suaranya sangat keras.
yantahiranihi, dua malaikat ini menggertak dia. Ya. Seakan-akan orang mendengarnya itu akan rubuh dan rontok mendengarkan suaranya sangat keras. Lalu dua malaikat ini mendudukkan si mayit tersebut. Jadi dia dalam kubur itu dikasih duduk. Bagaimana prosesnya? Hanya Allah yang tahu, masalah gaib. Kasih duduk. Ya jelisani. Dua malaikat ini Munkar dan Nakir dikasih duduk. Ya. Karena dua malaikat ini di sini tidak disebutkan dua malaikat ini ya, tapi kan diterangkan dalam hadis yang lain, yaitu malaikat siapa? Munkar dan Nakir yang diwakilkan untuk di kuburan. Yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, malakani aswadani azrakan, dua malaikat yang berwarna kehitam-hitaman dan kebiru-biruan. Ya. Keras, malaikat yang keras ya dalam bertugas. Orang pasti akan seram dan takut melihatnya. Digertaknya dia. Ditanya, dikasih duduk, lalu ditanya, "Marabbuk?" Oh, suara yang mengagetkan ya. Dia digertak langsung orang rontok. Wah. Pertanyaan apa ini? Ditanya dia kan. Lalu dia berkata, ya ini kalau dia mukmin ya. Kalau dia mukmin tadi kan gambarnya dia mukmin, muslim, baik, salih. Dia menjawab, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Fayakulani lahu ma dinuk, siapa apa agamamu? Dia berkata dinil Islam. Lalu ditanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada antum? Dia berkata dia adalah Rasulullah. Jawabannya tegas, lugas, jelas, mantap. Kenapa? Karena Allah yang mengokohkan dia. Dia menjawabnya itu sesuai dengan kadar amalan dan keimanannya. Kalau dia bahlul-bahlul, bodoh, tinggalkan perintah, gemar berbuat maksiat, tidak mungkin dia jawab seperti ini. Ya kan? Kecuali Allah yang mengokohkan, maka dia bisa menjawabnya. Sama orang berjalan di atas as-siratal mustaqim. Orang berjalan sesuai dengan kadar iman di dunia. Ya, kemudian ditanya lagi. Setelah 3 pertanyaan tadi sudah selesai, ditanya lagi. Ma amaluk? Apa amalanmu? Qala qara'tu kitaballah fa amantu bi wa saddaqtu. Saya baca Al-Qur'an, lalu saya imani isinya dan saya membenarkannya. Ini pentingnya ilmu agama. Ya, jadi Al-Qur'an ini maksudnya ilmu. Pentingnya orang belajar, menuntut ilmu. Iya. Karena sumber ilmu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi dalam riwayat yang lain, dari mana kamu tahu? Ya dari Al-Qur'an. Saya tahu Rabbku adalah Allah, Nabiku Muhammad. Ya. Agamaku Islam, amalannya Quran, dia imana, dia benarkan. Ya. Fayantahiruhu fayaqul man rabbuk. Lalu dia digertak. Ya. Digertak. Siapa Rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Ya. Setelah dia menjawab seperti itu tadi, kata Nabi, hiya akhiru fitnatin, inilah akhir fitnah yang akan didapatkan manusia. Akhir ujian. Jadi ini namanya ujian akhir. Siapa yang lulus di sini, maka dia lulus di kuburan dan dia berhasil sampai hari kiamat. Tapi siapa yang tersiksa di kuburan, kata hadis, kata Nabi SAW, karena di sebuah kisah Utsman bin Affan, dia pergi ke kuburan, kemudian dia menangis sampai jenggotnya basah, sampai tanah itu basah karena tangisannya. Kemudian ditanya, ya Utsman, kenapa engkau menangis? Kata beliau, kenapa engkau menangis? Diceritakan kepada surga, neraka engkau tidak menangis, sedangkan engkau melihat kuburan engkau menangis. Maka Utsman mengatakan bahwa innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan ini adalah awal persinggahan negeri akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Maka siapa yang selamat di kuburan ini, kata Nabi, ya, maka dia akan mendapatkan perkara yang lebih mudah yang datang setelahnya. Dengan apa? Fitnah terakhir. Dan ini ujian terakhir ini ya. Ujian terakhirnya adalah pertanyaan. Dan pertanyaan ini jawabannya ada pada amalan manusia dan keimanannya. Jawabannya. Jadi jawabannya ini tidak perlu kita hafal mati, tidak perlu, karena ini jawabannya sudah ada. Ya kan? Jadi jawabannya ini kan tidak perlu kita hafal. Rabbi Allah. Tidak perlu dihafal.
Yang menjawabnya adalah apa? Amalan saja. Antum beramal, antum akan menjawabnya. Antum tinggalkan sholat, tidak puasa, durhaka, ya, maka jawabannya itu juga tidak bisa menjawab. Ya, kalau dia fasik, taib. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui siapa hambanya berhak menjawab itu. Siapa yang lulus di ujian ini, Allah Ta'ala maha tahu. Karena itu kata Nabi SAW, ya, siapa yang tidak selamat dari fitnah kubur, kata beliau, ya, maka setelah ujian kuburan ini, fitnah, azabnya, maka azabnya lebih berat sampai pada hari kiamat. Maksudnya dia akan merasakan, siapa yang merasakan siksaan dalam kuburan, merasakan kesulitan dalam kuburan, maka kesulitan yang datang setelahnya lebih berat dan lebih dahsyat. Itu konsekuensi Al-Quran. Bisa dibaca, nanti saya bacakan ayatnya ya. Nanti saya bacakan ayatnya. Karena siapa yang mendapatkan siksa di kuburan, maka ucapkanlah ma'as-salama, selamat tinggal. Ya, karena azab yang datang setelahnya itu nanti lebih berat. Iya. Jadi kuburan itu adalah tanda ya. Tanda orang selamat atau tidak. Kata Nabi, hiya akhiru fitnah. Pertanyaan malaikat itu adalah fitnah dan ujian yang paling terakhir sudah. Tu'radu 'alal mu'min, yang akan dihadapi oleh setiap orang yang beriman. Iya, makanya kenapa Nabi mengatakan a'idzu billahi min adzabil qabri kan? Berlindunglah kepada Allah dari apa? Dari azab kubur. Makanya itu harus dibaca doa itu selalu. Setiap habis salat, sebelum selesai tasyahud, setelah selesai tasyahud, doa yang paling harus dibaca itu doa 4 perlindungan. Dibaca itu baik-baik. Karena kata para ulama, kebutuhan manusia berlindung dari azab neraka jahanam, kebutuhan manusia berlindung dari azab kubur dan dari fitnah hidup dan mati, serta dari fitnah dajjal, itu kebutuhannya darurat, sangat darurat sekali. Manusia sangat darurat berlindung dari azab neraka dan azab kubur ya. Sangat darurat sekali. Bahkan itu yang paling ditakuti oleh orang beriman. Ya, dikhawatirkan menimpa dia. Iya, dari murka Allah SWT. Karena jahanam dan kuburan itu adalah murka Allah. Tempat orang diazab dan disiksa. Ya. Fadzalika hina yaqulu, itulah maksud, ya ini maksudnya fadzalika hina yaqulullah, itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjawab. Ya. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya. Allah Ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulus tsabit, dengan la ilaha illallah di kehidupan dunia, maka di kuburan dia bisa menjawabnya. Dia berkata, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad. Maka setelah dia bisa menjawab ini, barulah datang yang namanya nikmat. Setelah dia bisa menjawab semua pertanyaan malaikat ini tadi, barulah dia bisa mendapat nikmat. Ya, kata Nabi SAW, fayunadi munadin fis sama, terdengarlah panggilan, seruan dari langit, an sadaqa abdi, sungguh hambaku ini telah benar, fa afrishuhu minal jannah, bentangkanlah untuknya firash. Firash itu kalau kita ambal kasur yang dipakai tempat untuk duduk-duduk. Iya. Dan tentunya ini firasnya, ambalnya ini dari surga ya. Tidak bisa digambarkan seperti ambal-ambal yang ada di dunia ini. Ya kan? Afrishu, bentangkan untuknya firash dari surga, tempat baring-baring dan duduk-duduk. Bentangkan dari surga, berikan dia. Albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga. Lah, luar biasa sudah ya. Dapat nikmat karena jawab pertanyaan. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuknya satu pintu yang menuju ke surga. Jadi satu pintu itu dibuka, dari satu pintu itu dia bisa melihat ke surga tempat tinggalnya. Ya. Jadi orang yang sudah meninggal itu diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Iya. Qala, kata Nabi, fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka dari arah pintu surga itu datanglah aroma yang segar, aroma yang wangi kepada dia. Bau surga bertiup sampai ke dalam kubur. Jadi alam barzah ini ya, dia didengarkan orang di dunia, diperlihatkan juga surga. Jadi memang dia adalah dinding antara alam akhirat dengan alam dunia. Iya. Jadi dia alam tersendiri. Iya.
Taib. Yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Kemudian dibentangkanlah kuburannya sepanjang mata memandang, diluaskan kuburannya. Tadinya kuburannya 2x1, ternyata dalam kuburan itu dia melihat kuburannya itu seperti mata memandang, seperti yang sangat luas. Kalau maddal basar itu berarti sejauh jangkauan mata, begitu luasnya. Ya, jangkauan mata ini bisa menjangkau semua tempat yang luas kan? Ya, ternyata dalam kuburnya diluaskan. Ya, diluaskan. Iya. Wa ya'tihi ya rajulun hasanul wajhi. Kemudian dia didatangi oleh seorang yang sangat bagus wajahnya, yang sangat indah pakaiannya, dan sangat harum baunya. Lalu si mayit berkata, ya, orang yang sangat indah wajahnya, yang sangat bagus pakaiannya, dan sangat harum aromanya ini, dia berkata kepada si mayit, ya, dia berkata kepada si mayit, abashir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan perkara yang menyenangkan kamu, bergembiralah dengan keridhaan Allah, bergembiralah dengan surga yang di dalamnya terdapat nikmat yang kekal, bergembiralah. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang dulu kamu dijanjikan dengannya. Ini hari sudah pasti, sudah ini kamu dapatkan sudah. Iya. Fayaqulu lahu, lalu si mayit berkata kepada orang yang indah wajahnya tadi, wa anta, dan antum, fabasyarakallahu bi khairin, semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu. Man anta, siapa antum? Fawajahuka alwajhu yaji'u bil khair, sungguh wajahmu ini adalah wajah yang betul-betul mendatangkan kebaikan. Fayaqul ana amaluka salih, sayalah amalanmu yang saleh, sayalah salatmu, engkau dulu salat, sayalah puasamu, ya kan, begitu ya. Sayalah amalanmu yang dulu kamu bersedekah dengannya, sayalah amalan-amalan solehmu yang dulu kamu kerjakan, yang kamu capek melakukannya. Wallahi ma amiltuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, demi Allah, ma alimtuka, saya tidak tahu antum, ini kata amalan solehnya ya kepada si mayit, demi Allah saya tidak mengenal dan saya tidak mengetahui antum kecuali antum dulu adalah orang yang sangat bersegera kepada apa? Ketaatan, bati'an fi maksiatillah, tapi lambat dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Fajazakallahu khairan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membalasmu dengan kebaikan. Allah Ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Tsumma yuftahu lahu babun minal jannah, kemudian dibukakanlah untuknya pintu dari pintu surga. Wa babun minan nar, dan dibukakan untuknya pintu dari neraka. Yani diperlihatkan kepada dia neraka. Dalam riwayat yang lain, neraka itu api saling memakan dengan api. Lalu malaikat berkata kepada dia, hada manziluka. Ketika dia lihat neraka yang sangat menyeramkan, malaikat berkata, inilah tempat tinggalmu. Lau asaitallah, kalau seandainya kamu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, abdalakallahu bihi hada, Allah Ta'ala telah menggantikan untukmu dengan nikmat yang tiada tara, yakni surga Allah Ta'ala. Naam, nikmat yang kekal abadi. Fa idza ra'a ma fil jannati qala, ketika dia sudah melihat tempat tinggalnya dalam surga, kenikmatannya luar biasa, maka dia pun berkata, Rabbi ajil qiyamas sa'ah, ya Allah segerakanlah hari berbangkit. Kaima arji'u ila ahli wa mali, agar supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan bertemu dengan hartaku, yakni di akhirat maksudnya. Nah, ini ternyata di dunia ya, orang di dunia setelah dikuburkan mendapatkan nikmat seperti ini, ternyata apa yang dia ingat ihwah? Keluarganya. Ya, dan ini dalil menunjukkan bahwa keluarga itu sangat luar biasa memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Karena ketika dia mengingat dia diperlihatkan surga yang kekal, yang dia sebut keluarganya. Ya. Segerakan hari berbangkit supaya saya bisa kembali bersama dengan siapa? Keluarga saya. Ya. Kebahagiaan itu bersama dengan mereka. Fa yuqalu lahu uskun. Lalu dikatakan kepada dia, diamlah, tenang saja di situ antum. Ya. Sampai antum tunggu waktunya. Baik. Ini menunjukkan bahwa perjalanan ruh orang-orang beriman sampai di sini tadi untuk orang yang baik dan orang yang soleh. Betapa bahagianya mereka. Ya. Nanti setelah ini baru diperjelas
baru diterangkan tentang perjalanan ruh orang yang apa? Orang yang kafir. Lanjut, kemudian kata Nabi SAW, jika dia yang meninggal adalah seorang yang kafir atau fajir. Fajir itu keluar dari al-haq, meninggalkan kebaikan, kebenaran, gelimang dengan maksiat. Itu fajir. Kalau dia terputus perjalanannya di kehidupan dunia ini, maksudnya ruhnya sudah mau dicabut, ya, dan dia sudah mau menuju ke kehidupan akhirat, maka ada malaikat khusus yang turun kepadanya. Tapi bukan seperti tadi yang wajahnya luar biasa, ya, seperti matahari. Tapi ini yang turun malaikat giladun syidad, malaikat yang sangat bengis, keras lagi, kasar yang turun. Sudul wujuh, wajahnya sangat hitam. Iya. Ma'ahum al-masmuh, al-musuh, ya. Dia membawa al-musuh. Musuh itu kain, pakaian dari neraka dia bawa. Sudah dipersiapkan pakaiannya. Ini nanti kalau kamu mati, kau masuk di sini. Ya, nah orang kalau dia kafir bergeliman dengan maksiat dan dosa, dia bawa kain kafan dari neraka. Lalu dia duduk sejauh arah mata memandang dari si mayit yang akan mau dicabut ruhnya, sampai datang malakul maut. Kemudian malakul maut duduk di sisi kepalanya. Lalu malakul maut sebelum mencabut ruhnya, dia berkata kepada orang yang meninggal ini. Maksudnya dia berkata kepada ruhnya yang mau ditarik, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, jiwa yang jelek, nah, keluarlah sekarang menuju kepada murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengarkan itu, ruhnya kaget. Tafarraqu fi jasadi, ruhnya itu terpecah-pecah karena kaget. Ruhnya itu terpecah-pecah di dalam jasadnya. Ya, bayangkan ya, ruhnya ini kaget ini. Kalau ruhnya langsung bagaimana ya? Nabi gambarkan tafarraq, ruhnya itu terpecah-pecah seperti itu. Sehingga malakul maut ini pun mencabut ruhnya kama yuntaza'us sufud, sebagaimana ya, as-sufud al-kathirus syu'ab, ya, as-sufuful mablul, seperti apa? As-sufud, duri yang banyak, ya, al-kathirus syu'ab, seperti duri yang banyak, ya, dari kain yang basah, ya, dari kain yang basah. Maksudnya begini, seperti kain yang basah melengket di duri-duri, dicabut, begitu. Paham ya? Ya, seperti kain yang basah dilekatkan di duri, dicabut, seperti itu. As-sufuful balal, yakni kain yang basah, dibasahi, ditarik dari itu tadi, banyak duri-duri, ya. Fatuqatta'u ma'aha al-uruqul wa asab, maka terpecah-pecahlah urat-uratnya, ya, yang ada pada dirinya, ya. Jadi urat-uratnya, uruk, aliran darahnya itu semuanya terpecah, terputus-putus. Ya, kemudian setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi, antara bumi dan langit ada malaikat, semuanya melaknat dia, dikutuk, dilaknat. Langit, malaikat yang ada di langit melaknat juga. Kemudian apa yang terjadi? Tuglaku abwabus sama, pintu langit ditutup, tidak bisa masuk. Dan tidak ada satupun dari pintu langit kecuali mereka semua berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kasih lewat di pintu sini. Tidak mau. Ya. Lalu malakul maut mengambilnya. Jika malakul maut mengambilnya, malaikat yang sangat hitam wajahnya, bawa kain kafan dari neraka, dia tidak biarkan di tangan malakul maut sampai dia mengambilnya, lalu dimasukkan dalam kafan dari neraka. Kafan dari neraka. Kemudian dia pun keluar dari ruhnya tersebut bau yang sangat busuk yang didapatkan di atas permukaan bumi. Baunya busuk sekali. Ya, lalu dia diangkat naik ke atas. Ya, setiap malaikat yang dia lewati, malaikat berkata, siapa ruh yang sangat buruk ini? Mereka berkata fulan bin fulan, disebutkan namanya yang paling buruk yang dia dulu disebutkan di dunia. Sampai dia ke langit dunia, langit paling bawah, ya, langit pertama, minta dibukakan pintu, la yuftah lahu, pintu itu tidak dibuka. Setelah itu Nabi membaca firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 40, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka. Tidak pula mereka bisa masuk ke dalam surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya mustahil, ya.
Tidak mungkin pintu, jangankan surga, pintu langit saja tidak dibukakan untuk mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman setelah sampai, kan maunya tadi orang beriman sampai ke langit ke-7 kan? Kalau ini tidak sampai kan? Tidak sampai, langit dunia saja tidak dibuka. Nah setelah itu Allah berkata, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah catatan amalannya di sijjin, fil ardis suflah, di bawah lapisan bumi yang paling bawah. Ya, kalau illiyin itu di atas langit. Kalau as-sijjin ini kan ada dalam Al-Qur'an ya. As-sijjin dengan illiyin ya, ada dalam Al-Qur'an. Di juz 30 ada. Baik. Dicatat amalannya di lapisan bumi paling bawah. Kemudian kata Allah, aidu abdi ilal ard. Kembalikanlah hambaku itu ke bumi. Karena dari bumilah aku ciptakan mereka, dan dari bumi aku akan kembalikan mereka, dan dari bumi itu pula aku akan bangkitkan mereka. Lalu ruhnya bukan dibawa turun baik-baik, tapi tutrahu ruhuhu, ruhnya dihempaskan dan dilempar. Ya. Bukan dihempaskan ya, tapi dilempar. Apa bukan dibawa turun ya? Kalau tadi kan kata Allah Ta'ala, kembalikan jasadnya kemana? Kembalikan ruhnya kemana? Ke jasadnya, dikembalikan. Gambarannya bagus. Kalau ini tidak bagus. Tutrahu, dilempar. Dilempar ruhnya dari mana? Kata Nabi, minas sama, dari langit. Torhan, ya, didatangkan lagi taukidnya. Ya, yutrahu torhan, dilemparkan betul-betul dilempar begitu. Dikasih taukid. Dilempar dari langit, hatta taqwa fi jasadi, sampai ruhnya itu jatuh ke jasadnya. Bayangkan ya, orang dikasih jatuh dari langit. Antum mau bayangkan itu? Nah, antum naik ke atas puncak 100 tingkat, lempar turun, ngeri tidak itu? Lihat ke bawah, 200 tingkat, dilempar ke bawah, ngeri kan? Ini bukan dari gedung dilempar, dari langit dilempar ya, ngeri sekali ini, mengerikan sekali. Dan ini Allah Ta'ala sebutkan tentang dilemparnya ruhnya orang kafir dari langit. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia terjatuh dari apa? Terjatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, setelah jatuh dari langit dia disambar oleh burung. Au tahwi bihi rihu, atau dia dihampaskan oleh angin. Fi makanin sahiq, di tempat yang sangat jauh. Sahiq yakni ba'id, dihempaskan, jatuh, dihempaskan, terlempar-lempar begitu, tersiksa sampai prak jatuh ke bumi. Maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya sampai dia mendengarkan trompa sandalnya orang yang sudah pernah pulang. Nah, disitulah dia ditanya dengan suara yang keras oleh malaikat, digertak, lalu dia dibuat duduk, ditanya marrabbuk, dia berkata ha la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuk, dua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Dia berkata ha la adri, saya tidak tahu. Ditanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepada antum? Dia berkata, kata Nabi, fala yahtadi lismi, dia tidak mendapat hidayah untuk bisa menyebut namanya. Ya, kalaupun dia sebut namanya, dia berkata Muhammad, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Dalam riwayat yang lain dia berkata, ya, saya tidak tahu, tapi saya dengarkan orang berkata namanya Muhammad. Nah, begitu. Dan ini kata para ulama, di dalam lafaz hadis ini terdapat buruknya taklid. Ya kan? Nah, di pembahasannya sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, dalam riwayat yang lain, aku dengarkan orang berkata, dia berkata sesuatu, maka saya juga ucapkan. Ini tercelanya taklid ini kalimat, kata para ulama. Ya, dan karena taklid ini dia beragama cuma lihat-lihat, dengar-dengar saja, bisa mendatangkan azab. Makanya sebab yang sangat besar orang itu disiksa karena kejahilan, ya, kata Ibnu Qayyim. Penyebab yang sangat besar orang diazab dalam kuburan itu karena kejahilan, kebodohan tentang apa? Tentang Allah dan Rasulnya, tentang agama ini. Iya. Maka lihat ya akibatnya, dia berkata seperti itu. Malaikat berkata apa? La daraita wala talauta, kamu itu tidak punya pengetahuan. Daraita itu pengetahuan, ya. Talauta membaca. Artinya apa?
antum tidak belajar. Antum tidak punya pemahaman. Dan ini dalil tentang tercelanya orang yang tidak mau belajar. Makanya saya sudah ucapkan berulang kali, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, penyebab orang banyak diazab dalam kuburan karena kejahilan, kata beliau. Karena kebodohannya, karena kejahilannya tentang siapa? Kejahilannya tentang Allah Ta'ala, tentang tauhid. Karena kejahilannya tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia jahil terhadap sunnah, dia jahil sehingga dia tidak ittiba kepada sunnah. Padahal manusia mengetahui apa yang dibawa Nabi itu kebutuhannya darurat. Kebutuhan manusia untuk ittiba kepada Nabi SAW kebutuhan darurat. Kalau dia jahil di situ, kata Syekhul Islam, maka dia pasti akan dapatkan azab, pasti. Iya. Maka malaikat ini ketika ditanya 3 pertanyaan, tidak ada dijawab, malaikat berkata, la daraita, kamu itu tidak punya pengetahuan, kamu bodoh. Iya kan? La talauta, kamu itu tidak punya apa? Tidak membaca ya, tidak punya pengetahuan. Fayunadi munadi minas sama. Apa akibatnya? Terdengar panggilan dari langit, angkadzaba, sungguh dia telah berbohong, berdusta. Bentangkan untuknya firash dari neraka, tempat baring dari neraka. Bukakan untuknya pintu menuju kepada neraka. Maka datanglah baunya yang sangat busuk, panas dari neraka tersebut. Kemudian kuburannya dihimpitkan hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang belulangnya itu bersilangan, dijadikan remuk dan retak. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain, dia pun didatangi oleh seorang lelaki yang sangat buruk rupanya, sangat jelek pakaiannya dan sangat busuk baunya. Kemudian orang yang sangat buruk rupanya ini berkata, bergembiralah kamu dengan perkara yang menyusahkan dan menyulitkan antum. Ini adalah hari yang dulu kamu dijanjikan dengannya. Maka si mayit berkata kepada orang buruk rupa, antum, siapa antum? Semoga kamu mendapatkan kabar buruk. Siapa antum? Wajahmu wajah yang tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Maka orang ini berkata, ana amalukal khabith, sayalah amalanmu dulu yang buruk. Kamu tidak salat, tidak puasa, kamu minum narkoba, macam-macam dosamu kamu. Sayalah itu sekarang ini. Fa wallahi ma amiltu ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah. Demi Allah, saya tidak tahu antum, kata orang buruk rupa ini, amalan buruknya saya tidak mengetahui antum dulu di dunia kecuali kamu adalah orang yang sangat lambat dalam urusan ketaatan kepada Allah. Kalau ketaatan lambat sekali, susah, berat, seperti panjat gunung. Mau sholat saja tidak bisa, berat. Syari'an adalah maksiatillah, tapi kepada maksiat kamu sangat cepat. Jadi terbalik tadi kalau orang beriman, dia katakan kamu saya tidak ketahui, dalam urusan ketaatan pasti cepat, bersegera. Dalam kebaikan apa saja dia selalu senang, bersemangat. Tapi dalam urusan maksiat lambat. Kalau ini kebalikannya, kamu itu, kata amalan buruknya, saya tidak ketahui antum kecuali kau dulu di dunia itu kalau urusan ketaatan lambat, malas, kan? Tapi kalau maksiat, wah cepat, suka. Fajazakallahu syarran, bukan khairan. Maka Allah membalasmu dengan syarran, keburukan. Setelah itu, kata Nabi, dia didatangi oleh orang yang buta, asom, tuli, abkam, bisu. Jadi didatangi oleh orang yang sifatnya tidak melihat, tuli, bisu. Namun di tangannya ada mirzabah. Mirzabah itu dalam riwayat yang lain mitrokoh min hadid, dalam riwayat lain. Orang yang buta, tuli, bisu ini membawa palu dari besi. Bagaimana bentuknya wallahu alam. Yang jelas dia bawa besi besi yang besar. Mitrokoh, gadah dari besi. Masalahnya yang bawa ini orang buta Coba antum baring-baring, ada orang buta, tuli, bisu. Dia bawa batu besar dekat antum. Kaget tidak antum? Apa dia mau buat ini? Digambarkan dia yang mendatangi dia bisu, tuli, tidak melihat. Dia bawa gada dari besi, lauduriba biha jabalun kana turaban.
kalau dipukulkan gadahnya besi itu, dipukulkan ke gunung, maka gunung itu berubah jadi tanah. Nah, ini luar biasa ya, satu kali pukulan gunung rata dengan tanah. Ya belum ada alat besar sekarang, kalau dia pukul gunung jadi tanah, tidak ada ya. Paling tidak itu jadi bongkahan batu besar. Nggak ada yang bisa melumat langsung rata. Kalau ini, ya langsung berubah jadi tanah. Masalahnya yang dipukulkan bukan kepada benda, dipukulkan ke orang. Yadribuhu darbatan, dipukulkan kepada orang itu tadi, yang jahat, yang kafir, yang fasik, yang fajir. Jadi yang disiksa seperti ini bukan hanya orang kafir ya. Yang disiksa seperti ini bukan hanya orang kafir. Nanti saya sebutkan ya. Aliran disiksa seperti ini dia juga muslim, tapi dia bergeliman dengan dosa. Iya, nanti kita sebutkan ya keterangan para ulama tentang hal ini. Iya. Jadi gada dari besi ini dipukulkan kepada dia dengan satu kali pukulan sampai orang itu terbenam, melebur bersama dengan tanah. Iya, dari dia tertanam, ya, dihancurkan begitu, diluluh lantahkan dia, dipukul dengan satu kali pukulan. Tsumma yu'iduhu Allahu kama kana, sedikit lagi. Setelah itu Allah Ta'ala hidupkan dia lagi seperti semula, hidup lagi, datang lagi orang itu, dihantam lagi. Darbatan ukhra, di pukulan yang lain, setiap kali dia dihancurkan, dihidupkan lagi, dihancurkan, dihidupkan lagi. Fayasihu sayhatan, kata Nabi, dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Sami'ah yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain, didengarkan teriakannya, siksaan itu oleh seluruh makhluk kecuali dua makhluk yang tidak mendengarkannya. Ya, dua makhluk ini adalah jin dan manusia maksudnya. Dalam lafaz yang lain diterangkan, dalam hadis yang lain, lau sami'uha al-jin wal insu lamata. Kalau seandainya jin dan manusia mendengarkan azab orang yang disiksa dalam kuburan, kata Nabi, lamata, orang yang mendengarkannya bisa mati. Orang yang dengarkan saja mati, bagaimana orang yang disiksa? Luar biasa ini ya. Yang dengarkan saja ini mengerikan, takut, bisa tersungkur pingsan orang yang mendengarkannya. Orang yang disiksa ini luar biasa sekali ya, la ilaha illallah. Tsumma yuftahu lahu babun minan nar, setelah itu dibukakan untuknya pintu dari neraka. Wa yumahhad fi furushin nari, lalu dia pun dibentangkan dari tikar neraka. Ya, yaqul, dia berkata, Rabbi la taqumis sa'a, ya Allah jangan tegakkan hari berbangkit. Ya. Ini balasan ya, balasan untuk orang yang ada di alam kubur, seperti yang digambarkan, dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hakikatnya wallahu a'lam, ini gambaran saja ya. Yang intinya azab ya, yang intinya azab neraka itu nanti pasti lebih berat dibandingkan azab apa? Azab kubur. Siapa yang tidak selamat di kuburan mendapatkan kesulitan dan siksaan akhirat lebih berat. Dalilnya bisa dilihat dalam surah Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Neraka itu dipampangkan untuk mereka pagi dan petang. Wa yauma taqumus saa'ah, dan ketika terjadi hari kiamat, Allah berfirman, adkhilu ala fir'aun asyaddal adab, masukkanlah Fir'aun dan alunya ini pengikutnya yang kafir, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya yang kafir ke dalam asyaddal adab, azab yang lebih berat. Sedangkan berarti gambaran sebelumnya itu disiksa dengan api pagi dan sore, itu di mana? Di azab kubur. Maka ayat ini pertama faidahnya mengisbat, menetapkan adanya azab kubur. Kemudian faedah yang kedua, ayat ini juga menjelaskan bahwa siksaan akhirat itu lebih keras dan lebih berat dibandingkan azab apa? Azab di kuburan. Dan ayat ini serupa dengan hadis yang saya bacakan tadi. Dari hadisnya siapa? Utsman bin Affan. Dan para ulama ya menyebutkan bahwa azab kubur nau'an. Azab kubur itu terbagi dua. Azab kubur terbagi dua. Ada azab kubur yang daim la yang qati, terus menerus, tidak akan pernah terputus.
ila qiyamis saah, sampai datang hari kiamat. Ada azab yang seperti ini, yang azabnya daim terus menerus, la yanqati, tidak pernah terputus sampai datang hari kiamat. Diazab terus seperti itu. Dan itu diterangkan dalam banyak hadis. Ya. Pernah kita baca hadis itu ya. Ada orang disiksa, Nabi lihat ya di alam barzah, disiksa dia di alam kubur ya. Bagaimana kepalanya itu dipecahkan ya. Kepalanya dipecahkan, dia baring, lalu datanglah orang bawa batu besar yang sangat keras, lalu kepalanya dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Sudah itu dibuat kepala baru. Sudah itu dihancurkan kepalanya dengan batu. Nabi lihat itu. Ya, Nabi lihat dalam hadis. Setelah dihancurkan kepalanya, dibuat kepala yang baru, dihancurkan lagi. Kata Nabi, kenapa orang itu ya Jibril? Ya. Katanya dialah dulu orang dipanggil sholat, tidak datang sholat. Dihancurkan kepalanya seperti itu. Kata Jibril, kepalanya dihancurkan seperti itu. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Iya. Luar biasa itu azabnya ya. Kemudian Nabi SAW juga melihat ada orang yang digunting lidahnya. Di alam barzah juga kejadian itu. Digunting lidahnya itu. Digunting mulutnya sampai ke tengkunya, digunting hidungnya, matanya, wajahnya, sampai ke belakang digunting-gunting. Digunting dari apa? Digunting dari azab neraka ya, dari besi neraka. Digunting seperti itu. Kenapa dia? Ya, diceritakan bahwa orang ini dia menyebarkan ucapan-ucapan dusta, kebohongan, ya fitnah, ya ucapan fitnah terhadap orang lain. Sampai ucapannya buruknya ini tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia, sampai ke pelosok timur dan barat. Ya, makanya satu ucapan lisan bisa menyebabkan orang itu diazab. Dan disebutkan dalam hadis itu, orang itu digunting mulutnya, setelah digunting dibuat yang baru, digunting, dirusak mulutnya, dirobek, dibuat dia seperti itu kata Nabi sampai hari kiamat kata beliau. Sampai hari kiamat dia, mulai dia masuk kubur sampai hari kiamat digunting terus mulutnya. La ilaha illallah. Ini makanya para ulama mengatakan ada itu azab di dalam kuburan itu daim terus menerus, la yanqati ila qiyamis saah, tidak akan terputus sampai hari kiamat. Dan ini untuk siapa? Kata para ulama, lil kafirin wal munafikin wa ba'dul usah. Untuk orang-orang kafir, orang munafik, dan sebagian pelaku maksiat yang berat. Ya. Iya. Maka dari orang-orang beriman ada yang kena yang seperti ini. Ya. Kalau dosanya berat sekali. Ya. Nah. Yang kedua, ada orang yang disiksa muddatan. Ada masa dan saatnya dia disiksa. Tsumma yanqati, setelah itu terputus lagi. Dan ini adalah azab sebagian pelaku maksiat yang kemaksiatannya itu khaffat jaraimuhum, yang ringan jarimnya, yang ringan kedurhakaannya, ya. Dia disiksa tidak terus menerus, disiksa beberapa saat, setelah itu terputus. Nah, dan ini azab bagi siapa? Ba'dul usah, sebagian pelaku maksiat yang khaffat jaraimuhum, yang ringan jaraimnya, yang ringan kedurhakaan dan kesalahannya, ya. Iya. Baik. Maka yu'adzab biqadri jaraimihim, maka dia diazab sesuai dengan kadar jarimahnya. Dia diazab sesuai dengan kadar kedurhakaannya. Naam. Ini selesai pembahasan tentang masalah perjalanan ruh, ya. Orang beriman dan orang yang kafir. Ini pelajaran luar biasa ya dari hadis ini. Saya kira ini cukup. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.